seorang public figure yang memiliki panggung yang cukup besar bukannya menunjukkan rasa empati terhadap korban bencana alam banjir ya, tetapi yang dia tunjukkan malah perkataan-perkataan yang membuat orang Aceh, orang Sumatera ini sakit hati. Inilah Dewi Persik yang mengatakan orang-orang Aceh terlalu berisik. Kemudian dia membanding-bandingkan bencana Aceh dan bencana Jember dan bencana yang lainnya. Tentunya orang-orang seperti Dewi Persik bukan hanya masalah bencana, tetapi masalah yang lainnya juga selalu saja memberikan statement yang tidak mengenakan. Halo Mbak Dewi Persik, aku coba mau respon video Mbak Dewi Persik yang lagi viral. Masih mending kamu didatengin Aceh sama presiden 3 kali. Kita Lumajang, Jember belum didatengin masih. Tapi nggak berisik. Pernyataan ini adalah barbarism, artinya penderitaan korban itu nggak boleh diadu satu sama lain untuk membungkam kritik yang sebenarnya valid. Justru warga Lumajang itu harusnya mendorong juga dong, menuntut haknya juga ke presiden kalau misalkan mereka nggak dikunjungin. Berisik untuk menuntut hak itu adalah kontrol dari masyarakat kepada penyelenggara negara, karena negara itu wajib melindungi seluruh bangsanya, seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Ya setidaknya kalau misalkan nggak ngasih bantuan secara energinya buat korban-korban bencana, ya setidaknya donasi lah. Nah, kalau ini namanya red herring nih. Kewajiban donasi dari masyarakat itu nggak serta-merta akan menggugurkan hak mengkritik pengelolaan dana publik kita. Bantuan dari presiden itu sampai kita menggaji militer, itu semua bersumber dari pajak rakyat. Kalau misalnya kita beli barang itu ada potongan lebih 10%. Nah, itu adalah hak yang kita harus tuntut kepada penyelenggara negara yang kita berikan uang kita, yang kita berikan hasil pajak kita. Suara kritis itu adalah pengawasan ya, agar dana yang kita berikan kepada mereka itu tepat sasaran, bukan tanda bahwa kita tidak peduli. Kalau misalkan nggak punya duit, jarinya dipakai yang baik-baik, bukan malah memecah belah rakyat, memfitnah presiden kan. Mempertanyakan status ekonomi masyarakat yang tidak berdonasi, tidak menutup fakta bahwasanya Prabowo menguasai ratusan ribu hektar lahan bisnis di Aceh, yang dimana penguasaan lahan yang masif ini yang dikelola oleh elit juga menjadi faktor penyebab rusaknya bentang alam di sana, yang juga menjadi pemicu utama banjir. Kritik rakyat itu adalah tuntutan tanggung jawab atas dampak ekologisnya, bukan sebagai sebuah ejekan ataupun hinaan. Maksudnya aku cuma menengahi di sini tuh dalam lagi anak aku di TNI, pagi siang malam melihat bapak-bapak TNI itu sampai jalan kaki memberikan bantuan, karena memang tempatnya medannya kan untuk memberikan bantuan itu kan juga kan kita ngelihat gitu kan. Kalau menurutku sendiri ini adalah opini yang subjektif Mbak. Mbak menggunakan anak yang bekerja sebagai seorang tentara sebagai sebuah tameng argumen di dalam opininya Mbak. Sebenarnya rakyat itu mengkritisi elit kebijakannya, bukan si prajurit di lapangan yang membantu korban. Justru malah kita kasihan sama prajurit yang digaji oleh rakyat yang dibenturkan dengan perjuangan masyarakat sipil. Justru publik itu berhak untuk mengkritisi institusi militer ya, agar tidak sekedar hanya menjadi pelindung investasi perusahaan ekologi yang ada di Sumatera. Pada nir empati banget. Melabeli pengkritik dan empati itu justru menurutku kurang tepat Mbak. Kritik kita itu lahir dari empati justru yang melihat lambannya negara dalam menangani bencana ini. Contohnya penolakan bantuan asing dan juga kondisi Aceh yang masih lumpuh lebih dari 3 minggu ini. Dan itu adalah salah satu bukti gagalnya pemerintah. Memuji penanganan lambat sambil membungkam protes masyarakat Sumatera justru adalah bentuk dari nir empati itu sendiri. Makanya ya mungkin ada kepentingan kali. Ada orang yang kepingin jadi presiden kali gitu loh. Mengaitkan penderitaan korban bencana di Sumatera dengan agenda politik adalah asumsi yang tidak berdasar, yang justru akan mengaburkan fakta kegagalan manajemen infrastruktur dan juga lingkungan hidup yang dikelola oleh pemerintah. Justru kita harus fokus pada substansi kritik yang diberikan berupa perbaikan dan juga penanggulangan bencana, bukan pada kecurigaan liar yang nggak relevan dengan kondisi yang ada di lapangan. Tapi kalau aku pribadi sih, kayaknya Bapak Prabowo harus jadi presiden seumur hidup deh. Justru dari semua pernyataan Mbak Dewi Persik ini menurutku yang paling lucu, karena Mbak sendiri mengakui bahwa ingin menengahi kasus ini, tapi Mbaknya sendiri mendukung ide presiden seumur hidup untuk Pak Prabowo. Nah, ini adalah logical contradiction, di mana ide ini akan membunuh demokrasi secara perlahan dan akan mengembalikan Indonesia sebagaimana era Orde Baru sebelum reformasi. Kekuasaan absolut itu ide yang tidak bagus, dan makanya kita menjadikan itu sebagai sebuah bentuk reformasi, dan kita nggak akan mau balik lagi seperti era Orde Baru. Semoga kritik ini tidak dijadikan sebagai hinaan ataupun ejekan, tapi pembelajaran. Aduh, anak raja, ilake raja ya. Mbak, kalau Mbak tidak tahu kondisi kami, tidak bisa merasakan bagaimana kondisi kami, mending Mbak diam ya. Kami berterima kasih presiden sudah mengunjungi Aceh 3 kali. Tapi apa makna kunjungan? Kalau sampai hari ini sudah berjalan hampir 1 bulan, helikopter yang dibicarakan di meja rapat, relawan yang katanya dikerahkan ratusan relawan, alat berat yang katanya membantu masyarakat untuk mengambil kayu-kayu yang terbang dari hutan itu belum sampai. Apa arti kunjungan? Itu yang kami tanyakan. Hari ini masyarakat yang masyarakat butuhkan adalah kebijakan dari presiden bagaimana menetapkan bencana ini menjadi bencana nasional. Mbak Dewi, Mbak tahu ketika bencana asap di Kalimantan, Prabowo mendesak pemerintah, mengusulkan pemerintah untuk ditetapkan bencana nasional. Dan hari ini beliau yang pegang kekuasaan, beliau memang tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi beliau punya pulpen, beliau punya suara untuk mengambil keputusan untuk ditetapkan bencana nasional. Hari ini tidak ditetapkan bencana nasional. Dalih-dalih karena negara kita ada harga diri, negara kita bisa berdiri sendiri. Hari ini demi harga diri atau demi kemanusiaan? Ya katanya demi harga diri, tapi warga negara
pelan-pelan mati di negeri yang pemimpinnya ego. Katanya macan Asia, kita harus menjadi Indonesia negara yang terkuat, tetapi macan Asia itu memakan rakyat sendiri lewat kebijakannya yang tidak ditetapkan bencana nasional. Hari ini kita tanyakan, seandainya negara bisa, seandainya negara mampu, harusnya sekarang yang terjadi di lapangan, masyarakat sudah menerima tempat pengungsian yang layak, rumah-rumah yang tertimbun bencana itu sudah dieksekusi, dan ada kebijakan trauma healing untuk lansia, untuk anak-anak yang hari ini masih trauma, Mbak. Jadi Mbak lebih baik diam. Mbak ada lihat yang di atas ini. Seandainya ini jenazah keluarga Mbak, anak Mbak, ibu Mbak, bapak Mbak yang sudah hancur seperti ini, bisa Mbak berkata kalau kami berisik, tolong jangan usik kami. Hari ini kami berjuang atas dasar warga Aceh, atas dasar warga Sumut, atas dasar warga Sumbar untuk meminta hadir negara secara utuh. Kenapa bencana dibicarakan sambil live oleh seorang public figure? Lalu penderitaan dibandingkan satu daerah dengan daerah lainnya. Disitulah empati berubah menjadi sekedar argumen. Aceh tidak sedang berlomba siapa yang paling sering dikunjungi. Luka tidak diukur dari berapa kali pejabat datang. Pernyataan seperti ini menunjukkan satu hal, betapa mudahnya penderitaan rakyat direduksi demi membela posisi, kekuasaan, atau citra. Aceh bukan statistik, Aceh bukan bahan pembelaan. Aceh adalah rakyat yang sedang berjuang. Kritik ini bukan serangan pribadi. Ini peringatan keras ketika public figure lebih sibuk membela daripada memahami rasa sakit. Maka yang dikorbankan bukan melawan debat, tapi martabat sebuah daerah. Bencana butuh empati, bukan pembenaran, bukan perbandingan. Sangat disayangkan, seorang public figure yang memiliki panggung yang besar tapi menyakiti hati rakyat. Buat artis yang bilang Aceh berisik, juga buat para netizen, para influencer, para tiktoker lainnya yang suka menghina Aceh dan juga bilang Aceh berisik. Dengar ya, yang disampaikan dan disuarakan oleh masyarakat Aceh itu adalah kondisi real yang mereka rasakan langsung, adalah kenyataan yang mereka hadapi di lapangan. Hah? Dan mereka menyampaikan itu sebagai aspirasi, sebagai harapan kepada pemerintah. Kenapa disampaikan kepada pemerintah? Karena pemerintahlah yang berkewajiban mengurus hajat hidup rakyatnya. Karena pemerintahlah yang telah memungut dan mengelola pajak yang didapat dari rakyatnya. Hah? Jadi apa yang disampaikan rakyat Aceh itu ditujukan kepada pemerintah. Gak ada urusannya dengan kalian. Kenapa kalian yang sewot? Kenapa kalian yang baper? Hah? Gak boleh apa? Rakyat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah? Hah? Jadi kalian urus sajalah urusan di daerah kalian masing-masing. Kalian urus sajalah periuk nasi kalian. Yang artis urus aja nyanyian dan goyangan kalian. Hah? Kalian tahu nggak? Yang menyampaikan kondisi yang ada di Aceh itu bukan hanya orang Aceh, bukan hanya masyarakat Aceh, tapi juga para relawan yang telah datang dan melihat sendiri kondisi para korban di Aceh. Mereka juga menyampaikan informasi-informasi itu. Hah? Karena mereka punya ini dan punya ini. Nggak seperti kalian yang hanya punya bacot. Nah, jadi itu ya apa yang dikatakan oleh Mbak Dewi Persik. Ini kalau keluarga saya di Aceh, pasti saya juga marah terhadap Mbak Dewi Persik. Bagaimana tidak marah menyebut orang-orang Aceh yang kena banjir, yang rumahnya terseret banjir, yang keluarga ada yang meninggal dunia, anaknya, istrinya, atau suaminya yang meninggal dunia. Bagaimana gak berisik? Mereka sedang memperjuangkan hak mereka, mengharapkan bantuan dari pemerintah. Yang mana memang pemerintah sudah mengunjungi 3 kali, tetapi belum ada sampai saat ini, sudah sebulan, belum ada bantuan. Belum ada tempat pengungsian yang layak. Menolak bantuan dari asing dan sebagainya dengan dalih harga diri negara. Kan yang dikorbankan nyawa itu. Ya. Aneh saya juga. Masyarakat Aceh tidak melihat seberapa banyak kunjungan. Tidak membutuhkan seberapa banyak kunjungan dari pejabat. Tetapi implementasi dari kunjungan itu apa? Belum ada. Helikopter yang dijanjikan belum ada juga. Itu yang dibicarakan oleh warga Aceh. Kira-kira saya bahaya gak ya bahas ini? Ini berbicara tentang negara ini demokrasi yang mana semua warga, semua masyarakat Indonesia berhak menyuarakan aspirasinya.
mengkritik siapapun yang mendapatkan gaji dari pajak rakyat. Kita hanya sebatas bicara, cuma itu aja. Kebebasan yang bisa kita lakukan, gak lebih dari itu. Kan aneh. Bahkan ada orang aja yang mengatakan Dewi Persik lebih baik diam aja. Nyanyi aja udah banyak yang salah liriknya, apalagi bicara. Ini terdengarnya agak-agak gimana gitu seorang Dewi Persik berbicara, apalagi live tentang banjir, live tentang bencana alam. Ini tidak lain dan tidak bukan menurut the law of the principle ya. The law of the principle hukum perpanjangan raka ini 80% ini mengejar view. Bagaimana menurut kalian terkait Dewi Persik dalam hal ini? Silakan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.